Oke kawan-kawan, kita belajar mengenai otot, tendon, ligamen ya. Kita belajar dulu otot. Jadi otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh yang menghubungkan antara daging dengan tulang. Nah, kalau tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Contohnya di sini. Nih, di sini nih. Ini kan otot nih. Di sini. Nah, di sini ini yang kalau dilihat di di gambar itu ada putih itu. Iya, nah, tendon itu. Itu tendon. Itu yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Ini kan tulang nih. Ini. Itu namanya tendon. Kalau ayam kita makan kadang Tendon agak alot itu tendon. Terus ada lagi ligamen. Nah, ligamen itu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Misalnya ini mufasal ya, persendian. Iya. Jadi ini tulang femur. Di sini ada tulang fibia. Dihubungkan lewat lutut ini. Nah, itu yang mengikat ada di sini, ada di tengah yang dinamakan kadang cedera ACL, PCL itu di sini. Itu ligamen. Ada juga di sini orang biasa jalan terus gini itu cengklak. Nah, itu ligamennya dia sobek atau ligamennya terketarik. Itu di sini nih. Nah, yang mengikat antara tulang tibia dengan tulang telapak kaki ini. Nah, itu ligamen. Terus yang paling penting dalam pijat itu sebenarnya adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berawal dari cervical 1 di sini, di bawah tengkorak pas ini cervical 1, terus turun sampai bawah. Ini lumbar nomor 5 ini. Bawah lagi ada sakrum. Nah, sakrum ini juga 1 sampai 5. Nah, di bawahnya ada lagi nih, di paling sini, ya, di pakai sarung tangan, di us-us itu ya. Udah kan? Terus kita mengenal tulang belakang ini. Kadang kalau kita mijat, hubungannya sangat kuat sekali dengan saraf. Kenapa? Karena di sini itu dilalui oleh saraf, ya, dari otak sini. Dia sarafnya menuju ke semua tulang belakang di tengahnya. Jadi ini tulang belakang nih, di tengahnya ini ada bantalan. Bukan bantalan, Lubang. Ini sumsum gitu ya? Iya, kayak sumsum itu dia yang dilalui oleh saraf. Nah, tulang belakang ini fungsinya dia melindungi dari dari saraf yang menuju ke semua jaringan tubuh sama kaki. Nah, kita belajar dulu dari atas. Ini adalah cervical 1 sampai 7. Ada lagi cervical 8. Cervical 8 itu jarang disebutkan, tapi memang ada, itu cabang dari cervical 7. Nah, dari sini cervical 1 ini nah, mana, nih di sini bawah tengkorak nih. Ini cervical 1. Di sini cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7. Dan seterusnya gitu. Nah, habis cervical 7 ini baru torakal. Nah, cervical 1 sampai 7 ini dia arahnya ke tangan sini, ke jaringan tangan. Yang 1 sampai berapa? 7. 1 sampai 7. Semua ke sini. Enggak, ada 1 sampai 4 dia ke arah depan, ke ini dia mengatur tenggorokan, menelan, terus di jaringan daerah depan sini.
Habis itu dari mulai 5, 6, 7 itu ke arah, jadi kayak dibundeli gitu ke arah tangan, ke arah 5, tangan 6, 7. Ya, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kadang jarang disebutkan karena dia cabang dari cervical 7. Nah, cervical 7 nentuinnya gimana? Nah, di sini biasanya ada punuk nih. Ada punuk, Di sini. punuk di sini. Nah, itu cervical 7. Di bawahnya torakal 1 dia sudah nyambung dengan tulang rusuk. Nih, tulang rusuk nih. Ini Nah, sini ya. Ya. Nah, mulai torakal 1 dia udah ke arah organ depan. Kalau ini cervical 5, 6, 7 ini arah ke tangan. Jadi kalau ada tangan bermasalah, itu pasti hubungannya dengan leher, kadang tengeng atau kaku, atau ini nggak bisa diangkat, kadang itu hubungannya dengan leher. Nah, torakal itu jumlahnya 1 sampai 12. Nah, cara nentuin torakal 1 itu kan punuk ini cervical 7 nih. Nah, di bawahnya pas torakal 1. Nah, torakal 1 sampai 12. Nah, torakal 12 itu sejajar dengan siku. Nah, siku ini ditarik lurus ya, sini ini torakal 12. Nah, masing-masing torakal ini 1 sampai 12 itu sarafnya mengikuti organ yang ada di depannya. Nah, itu ya. Tapi juga ada yang ke bawah, tidak mengikuti organ di depannya, dia ke bawah. Contohnya misalnya cervical 5, 6, 7. Cervical 5, 6, 7 ternyata sampai sini dia, sampai bagian ini ke sini. Ya. Jadi ini cervical 5, 6, 7 dia juga sampai sini. Kadang ada orang sakit di sini, bisa jadi juga dari leher ini. Jadi kalau timbal balik, kalau ini kita pijat juga bermanfaat untuk leher. Leher kita pijat bermanfaat juga untuk ini. Itu ya. Nah, kita kembali ke torakal. Ini torakal 12. Lurus di sini, torakal 12 ini dia di depannya adalah ginjal. Nah, di depannya ginjal. Makanya kalau tukang bekam itu hijamah biasanya dia ngambil di sini. Nah, kalau dalam pengobatan Cina di ginjal itu kan tempat ini apa namanya, memproduksi benih dari sperma. Makanya kalau orang bekam itu di sini diambil itu untuk jantanah. Nah itu. Nah kita sekarang mempelajari ini aja Pak, saraf ya. Di lain waktu kita mempelajari pengobatan Cina. Nah ini T12 ini arahnya ke ginjal. Misalnya ginjal ada masalah atau orang kurang minum atau apa, biasa sakit pinggang itu menjalar dari sini ke sini ya. Tapi intinya di sini di ginjal. Ini kita pijat aja daerah sini. Nah, ini juga sampai depan karena sarafnya juga sampai depan. Saraf di depan itu semuanya ada di belakang. Nah, kita sudah tahu torakal 12. Bagaimana kita menentukan lumbar 1 sampai 5? Nah, di bawah ini pas adalah lumbar 1. Ya kan? Di bawah ini lumbar 1. Terus lumbar 5 di mana? Lumbar 5 pas di lekukan paling bawah ini. Di sini. Ini lumbar 5, ya. Nah, di sini kita tinggal ngitung ini lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Satu jari ya? Iya. Caranya. Ya, ini aja diraba aja, kan ada ada benjolan itu, tulang itu. Nah, setiap apa namanya? Setiap tulang misalnya cervical 1 sampai 7. Itu yang paling banyak bekerja yang mana? Oh, ternyata yang paling banyak bekerja Yang 1.
1 sama 67. Iya. 567. 1 sama 567. 1 ini untuk perputaran gini. Perputaran Kepala ya. ya. Minyak, ini ya. Dia paling tinggi aktivitas. Nah, torakal 1 sampai 12 itu yang paling banyak bekerja apa? Itu diantaranya yang sering kita nunduk main HP kan di atas ini. Iya. Antara 1 sampai 4. Nah, ini dia depresi, penuh tekanan, tension, ya kan? Nah, lumbar yang paling banyak kena tekanan itu adalah lumbar 1, 4 sama 5 yang paling banyak tekanan. Kenapa? Lumbar 1 ini udah tekanan dari torakal 1 sampai 12. Udah kena itu. Terus lumbar 4, 5 ini kalau kita duduknya nggak lurus dapat tekanan dari seluruh tubuh. Makanya ketika kita dapati pasien di lumbar ini menjoroknya paling dalam, itu tekanannya paling dalam. Oh, justru Paling malah ke berat. dalam ya dia kalau bermasalah. Iya, dia kayak lordosis banget gitu. Oh, gini ya. Iya, dia tertekan banget gitu. Nah, ini lumbar 4, 5. Lumbar ini arahnya semua ke kaki. Ke bawah. Dia juga melindungi usus. Di depan ada usus besar, Iya. usus kecil, ada kantong kemih, ada reproduksi. Semua yang melindungi adalah lumbar ini. Nah, di bawahnya ini ada namanya sakrum. Nah, sakrum itu kalau kita raba kayak gini keras di sini itu sakrum. Ada sakrum 1 sampai 5. Iya. Ya kan? Iya. 1 sampai 5. Bentuknya kerucut gini. Ya. Terus semua ini kayak ada kabel. Nah, kabel yang utama ke arah kaki ke sini, kabel panjang itu namanya skiatika. Skiatika itu kabelnya kayak gini. Ya, yang kabel utama. Yang pertama ini di lumbar 4, kedua lumbar 5, yang ketiga di sakrum 1. Biasanya bermasalah. Ini arahnya 3 ini arahnya ke sini. Set. Nah, di sini dia kadang tertekan karena banyak duduk Iya. di sini. Itu yang disebut argonisa. Bukan, skiatika. Skiatika. Ya, skiatika. Udah. Nah, skiatika itu masuknya ke sini. Iya. Di sini ada 3 otot. Ada 3 otot, tengah, sini sama sini. Ya. Nah, ngumpulnya dia di sebelah dalam sini. Makanya kalau kita gagapi di sini, kalau kita raba di sini kan Iya. biasa aja. Tapi kalau kita raba di sini Perasa. kayak apa? Kayak otot benjolan ngumpul ya. gitu. Iya. Nah, ya. Udah. Habis dari sini turun ke bawah lutut. Ini jadi cabang 2. Oh. Yang di sini sama sini. Jadi cabang 2. Masuk ke sini. Masuk lagi jadi cabang 2 lagi. Ke sini pinggir. Nah, itu. Jadi semua yang di kaki itu hubungannya dengan mulai lumbar 1 sampai sakrum sampai di bawahnya sakrum. Nah, contohnya ini. Ini dari sini ke sini Iya. ke sebelah sini adalah sakrum 1. Sakrum nomor 1. Iya. Yang sebelah ini sini Sakrum. bukan lumbar nomor 4. Oh. Lumbar nomor 4 sebelah sini. Yang di tengah ini 3 jari ini, Iya. 1 2 3, Iya. lumbar 5. Nah, jadi kalau kita di ilmu refleksi kan ini apa namanya? Ini usus ini. Nah, Iya. kita kalau di ilmu pijat saraf, yang kita cari adalah sarafnya kemana, terus efek sampingnya kemana, Iya. asalnya dari mana, itu kita pijit semua. Maksudnya apa? Ketika ada orang di sini sakit, Iya. ya, pasti ada hubungannya dengan sakrum 1. Sakrum 1 di sini. Nggak cuma dipijit di sini, tapi juga dipijit di sakrum 1. Cuma digini-gini doang. Ini kan ada kabelnya ini.
Mijitnya. Iya, ini sakrum 1. Nih. Nggak perlu pakai krim atau di relaksasi begini. Ya, kalau teknik masing-masing ya. Kalau Iya, teknik iya. gampang sih. Iya, iya. Semua punya keahlian, Iya. ya kan? Kalau Cuman patokannya. patokannya aja, ini sakrum direlaksasi aja, Iya, iya. gitu. Selain di sini, dipijit di sini, ya kan? Iya, iya. Selain itu, nah skiatika karena dia tekanannya adalah 3 kabel ini, lumbar 45 sama sakrum 1, Iya. otomatis ketiga-tiganya ini harus dipijat dari lumbar. Gimana cara mijat lumbar? Lumbar itu kan dia kalau tertekan itu kan dia sebelah dalam ya. Jadi cekungan gini lumbar itu. Nah, dia kan sebelah dalam sini ada tekanan gitu. Sebelah dalamnya bukan sebelah luarnya sini, Iya. di dalamnya sana. Nah, itu kalau cuma kita pijat gini doang, ya sembuhnya lama. Harus stretching. Nah, stretchingnya gimana? Kayak gini. Teman, coba. Tanganmu gini. Oke. Kayak aku gini. Nah, kepala gini. Nah, ini buat tekanan dari lumbar, sakrum, torakal, semua lah. Tulang belakang. Ini ke belakang gini. Iya. Jadi kalau kita cuma mijet doang, kita dapat yang lumbar luar. Yang lumbar dalam kan nggak dapat. Nah, dapatnya dari stretching yang lumbar dalam gitu loh. Jadi kombinasi lah, jangan cuma mijet. Kalau di orang fisioterapi dia lebih banyak stretching daripada pijat. Tapi kalau kita kombinasi. 2 jam aja Pak begini. Udah kayak buaya darat. Sudah dulu.